Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Cahyani dengan NIM C2314201066 dari kelas 2A. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah keperawatan dewasa, sistem kardiovaskuler, respirasi, dan hematologi. Di sini saya bertujuan akan membuat video tentang pendidikan kesehatan mengenai asma. Selamat menyaksikan. A few moments later. Lanjut ya ke materi yang pertama, yaitu apa itu asma. Di sini definisi asma adalah suatu kondisi inflamasi kronis yang mana di saluran pernapasan yang mana itu dapat menyebabkan penyempitan di saluran pernapasan sehingga menimbulkan sesak napas. Penyakit ini bersifat kronis yang mana artinya itu berkepanjangan dan juga bisa kambuh sewaktu-waktu. Berikutnya, nah di sini ada dua faktor yang menjadi pemicu atau penyebab dari kambuhnya asma. Yang pertama ada faktor pemicunya, yang mana yang pertama ada alergen atau alergi. Alergi seperti dari debu, dari serbuk sari, dari bulu hewan, itu dapat menyebabkan reaksi alergi pada penderita asma. Lalu yang kedua ada iritan seperti dari asap rokok, dari polusi udara, ataupun bau yang menyengat. Nah, itu juga dapat memicu serangan terjadinya asma. Lalu yang ketiga ada dari aktivitas fisik berat ataupun stres yang mana itu juga dapat memperburuk kondisi. Lalu faktor yang kedua yaitu faktor risiko, yaitu adanya genetik atau dari adanya riwayat keluarga penderita asma. Nah, oleh karena itu, individu dengan alergi lain ataupun seperti rinitis atau alergi yang ekstrim itu lebih rentan terkena asma. Nah, lalu di slide selanjutnya yaitu ada gejala dari asma. Nah, gejala utamanya itu yang pertama ada sesak napas, itu terutama terjadi setelah aktivitas fisik ataupun terpapar pemicu. Lalu yang kedua ada batuk kronis. Itu sering terjadi pada malam hari dan juga malam hari. Lalu yang ketiga yaitu ada suara mengenge. Nah, itu yaitu suara seperti siulan saat bernapas. Lalu yang terakhir ada rasa berat ataupun sesak di dada. Tapi perlu diperhatikan, gejala-gejala ini itu memang sering kambuh, akan tetapi bisa jadi itu tuh berbeda tingkat keparahannya pada setiap orang. Nah, lalu di sini ada pengobatan asma. Pengobatan pada asma terbagi pada dua. Yang pertama ada pengobatan jangka panjang dan yang kedua ada pengobatan saat serangan. Nah, pengobatan jangka panjang itu ada dua. Yang pertama ada kortikosteroid, itu untuk mengontrol inflamasi nanti. Yang kedua ada bronkodilator, itu kerja panjang untuk menjaga saluran napas tetap terbuka. Lalu untuk pengobatan yang saat serangan itu menggunakan bronkodilator dengan kerja cepat seperti inhaler salbutamol untuk mengatasi gejala akut. Nah, perlu diingat pada pengobatan itu harus rutin dan juga sesuai anjuran dokter supaya dalam pencegahan supaya tidak terjadinya serangan berulang. Nah, terakhir kesimpulan mungkin dari beberapa pemaparan materi di belakang, kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu asma merupakan penyakit kronis yang dapat dikelola dengan pengobatan dan juga pencegahan, mengenali gejala, menghindari pemicu, dan juga rutin berkonsultasi dengan dokter adalah merupakan langkah yang penting. Oleh karena itu, dengan memanajemen yang tepat, penderita asma dapat menjalani hidup yang normal.